Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Selamat malam, selamat datang di Economic with me, Ruli Kurniawan. Wush akan sampai Banyuwangi pasca lempar tanggung jawab siapa yang harus bayar hutang triliunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung Wush. Presiden Prabowo menginstruksikan Wush lanjutkan sampai Banyuwangi, Jawa Timur. Dan informasi berikutnya, kota New York kini punya wali kota muslim pertama, Zomran Mamdani. Dikabarkan Wall Street dan banyak konglomerat Amerika Serikat ketar-ketir karena kebijakan sosialisnya. Dan untuk mengulas topik-topik utama ini bersama saya dan juga sejumlah isu ekonomi terkini lainnya, saya akan ditemani Kepala Riset Next Indonesia, Ade Holis. Mas Ade, siap. Terima kasih banyak sudah hadir di Economic, Mas Ade. Silakan, Mas. Baik. Oke. Dan kita akan bahas update isu-isu ekonomi di Indonesia dan juga dunia. Dan isu-isu ini adalah topik with the highest traffic atau yang paling banyak ditonton, dikomen, dan di-like selama seminggu terakhir. Dan ada 3 topik utama kita, diantaranya antara lain kita akan membahas terkait dengan yang pertama, WUS. Kemudian juga nanti kita akan membahas terkait dengan ekonomi kita dan juga Mamdani yang menjadi wali kota New York muslim pertama dan termuda sepanjang sejarah. Informasi pertama kita akan membahas terkait dengan Presiden Prabowo Subianto yang buka suara soal polemik utang kereta cepat atau WUS yang belakangan jadi perbincangan. Presiden menegaskan akan bertanggung jawab soal utang WUS dan menyebut urusan transportasi publik tak melulu soal untung dan rugi. Dan Presiden mengatakan ia telah mempelajari persoalan utang WUS dan percaya diri bahwa masalah tersebut dapat diatasi oleh pemerintah dan ditegaskan Presiden seluruh transportasi publik seperti WUS harus dilihat bagaimana manfaatnya bagi publik. Ia juga meminta agar hal ini tidak dipolitisasi dan menimbulkan kecemasan rakyat. Kemudian nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut WUS. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti WUS itu semuanya. Indonesia bukan negara sembarangan. Kita hitung, nggak ada masalah itu. Ya, WUS itu semua public transport di seluruh dunia itu jangan dihitung untung rugi enggak. Hitung manfaat enggak untuk rakyat. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memastikan permasalahan terkait utang proyek kereta cepat atau WUS akan segera dibahas secara teknis antar kementerian dan Danantara. Sementara CEO Danantara, Rosan Ruslani, menjabarkan akan ada pembagian skema pembiayaan yang saat ini tengah dimatangkan oleh pemerintah. CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani menyebut pemerintah bersama Danantara saat ini tengah mengkaji rencana penyuntikan dana Public Service Obligations atau PSO yang berasal dari APBN untuk kedepannya ikut membiayai operasional WUS. Pembicaraan terkait hal ini menurut Rosan ikut dibahas dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo pada Rabu yang diikuti oleh Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Mensesnek Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Dan kedua, kalau kita lihat kan itu juga udah koordinasi kita juga tadi dengan sangat baik ya semua untuk kedepannya mengenai WUS ini nanti memang ada porsi yang memang public service obligation yang akan ditanggung oleh pemerintah, dan tapi juga ada yang sarananya ini yang akan ditanggung oleh bersama-sama lah gitu ya.
Dan di tengah polemik pembayaran utang pembangunan WUS, Presiden Prabowo Subianto berencana melanjutkan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung WUS hingga ke Banyuwangi, Jawa Timur. Rencana ini lebih panjang dibanding rencana pengembangan WUS sebelumnya, yakni pembangunan jalur WUS ke Surabaya. Prabowo berpendapat transportasi publik tak bisa dibangun dengan orientasi mencari untung. Ada yang menarik ketika Pak Presiden mengatakan bahwa transportasi publik dibangun tidak untuk mencari untung. Tapi kan ketika investasi itu ada, dan ada yang memberikan investasi, pasti ada modal yang harus dikembalikan. Kalau ini Mas Ade melihatnya gimana Mas? Ada utang yang masih terus berjalan, ratusan triliun rupiah, kemudian ada pembangunan baru nih sampai Banyuwangi, bahkan di luar dari target awalnya sampai Surabaya saja. Anda melihatnya gimana? Apakah APBN kita akan semakin tergerus dengan adanya proyek-proyek seperti ini? Oke, cukup menarik ketika Presiden Prabowo menyatakan bahwa beliau mau mengambil tanggung jawab terkait dengan WUS gitu ya. Saya yakin bahwa beliau pasti akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan, baik dari sisi masalah utang, masalah operasional ataupun masalah yang lainnya gitu ya. Nah, yang menjadi menarik adalah ketika ada pernyataan bahwa untuk masalah utang ini, apakah akan diselesaikan dengan APBN? Nah, menurut saya, ketika kita ingin menyelesaikan sesuatu, ini kan WUS ini adalah bisnis gitu ya. Sedangkan APBN itu adalah uang negara. Jangankan untuk bisnis yang bukan BUMN. Untuk BUMN aja itu ada prosedur tersendiri. Misalkan melalui PMN. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah KCIC itu adalah BUMN? Bukan. Dia kan merupakan sebuah cucu daripada BUMN gitu kan. Nah, untuk mekanismenya tadi seperti yang disampaikan oleh Menko gitu kan, akan ada prosedur sendiri sehingga perlu adanya rapat koordinasi antara Kementerian Keuangan, kemudian Danantara, kemudian sama kementerian-kementerian teknis yang lainnya gitu ya. Nah, terkait dengan hal ini memang perlu ada suatu satgas tertentu gitu ya. Nah, menjadi penting bagi saya adalah bukan hanya masalah penyelesaian keuangan, tetapi yang lebih penting itu adalah bagaimana permasalahan menyelesaikan bisnis proses. Kalau tadi Pak Prabowo sampaikan bahwa untuk bisnis transportasi itu kita jangan harap untung gitu ya. Nah, kalau kita belajar dari Shinkansen saja gitu ya, ternyata pendapatan dari transportasinya itu hanya menutupi sekitar 70% atau 69% dari total pendapatan dia. Sisanya ada bisnis-bisnis lain. Misalkan dari mereka mengembangkan stasiun di dalamnya, kemudian ada bisnis. Betul, jasa. Nah, ini belum ada di KCIC gitu kan. Kalau misalkan kita mau mengandalkan hanya dari tiket, ya apa yang disampaikan oleh para Prabowo itu pasti saya harap jangan negara. Saya harap jangan APBN. Kenapa? Biarkanlah APBN itu adalah untuk program-program yang produktif, untuk belanja modal, untuk memajukan hal-hal yang lain gitu. Jangan terlibat langsung ke KCIC. Kesejahteraan untungnya nanti ya. Setuju. Baik, apalagi kita mengatakan sama-sama biaya untuk membangun infrastruktur kereta cepat per kilometer Indonesia itu mencapai 50 juta dolar. Sedangkan kalau dibandingkan dengan negara-negara lain seperti dari Tiongkok sendiri hanya ke 17 juta dolar saja per kilometer, bahkan juga ada di Eropa yang lebih rendah dari kita. Itu menjadi persoalan serius yang harus benar-benar dibenahi nanti ketika memang ada perpanjangan nanti sampai ke Banyuwangi berikutnya. Setuju. Ini menarik sekali. Kita beralih ke informasi lain terkait dengan perekonomian Indonesia, di mana rilis terbaru Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan kondisi ekonomi Indonesia tangguh dan tumbuh solid di tengah ketidakpastian global. BPS mencatat produk domestik bruto atau PDB Indonesia tumbuh sebesar 5,04% pada triwulan ketiga 2025. Pertumbuhan ini secara year on year adalah lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu 4,95%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang positif pada periode ketiga ini ditopang oleh sejumlah faktor, mulai dari produk domestik bruto, data ketenagakerjaan, dan indeks pembangunan manusia. BPS juga merilis terjadinya peningkatan indeks pembangunan manusia 2025 yang mencapai 75,90, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 75,02. Secara keseluruhan, BPS menyatakan ekonomi Indonesia tangguh dan tetap mencatat pertumbuhan yang solid di tengah dinamika perdagangan internasional.
Dan juga di sisi lain, BPS juga melaporkan inflasi Oktober 2025 mencapai 0,28% secara bulanan. Inflasi ini tercatat merupakan yang tertinggi dibandingkan 4 tahun terakhir di bulan yang sama. Kenaikan harga terjadi di 26 provinsi di Indonesia secara bulanan dan secara tahunan. BPS mencatat inflasi mencapai 2,86%. Penyebab utama dari laju inflasi ini adalah lonjakan harga emas, perhiasan yang telah mengalami inflasi selama 26 bulan berturut-turut. Kenaikan tajam juga didorong oleh komoditas pangan yang bergejolak. Secara year on year, terjadi inflasi sebesar 2,86% dan secara tahun kalender atau year to date, terjadi inflasi sebesar 2,10%. Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar adalah perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan inflasi sebesar 3,05% dan memberikan andil inflasi sebesar 0,21%. Komoditas yang dominan mendorong inflasi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya ini adalah emas perhiasan yang memberikan andil inflasi sebesar 0,21%. Baik, kalau kita bersama-sama menyaksikan dari BPS menyatakan bahwa PDB kita di 5,04%. Apakah itu nanti berarti di akhir tahun nanti masuk ke Q4 itu akan ada kenaikan lagi kira-kira, Mas Ade? Oke, kalau kita perhatikan berdasarkan historinya gitu ya, PDB kita itu mengikuti pola musiman gitu ya. Ya. Biasanya di triwulan 1 itu pertumbuhannya cukup rendah gitu kan. Kemudian triwulan 2 naik karena misalkan itu ada dorongan dari government expenditure, kemudian yang lain-lain udah mulai belanja gitu ya. Kemudian ada aktivitas anak yang masuk sekolah, belanjanya yang lain-lain. Kemudian di triwulan 3 itu biasanya turun. Akan turun. Ya. Kemudian naik lagi triwulan 4. Baik. Nah, ini menjadi menarik ketika di triwulan 3 tahun 2025 itu pertumbuhannya cukup tinggi dan cukup meyakinkan gitu ya. Bahkan kalau kita bandingkan dengan data triwulan 3 3 tahun sebelumnya gitu ya. Nah, apakah ini merupakan suatu optimisme atau tren yang positif? Oke. Kita perlu mengkaji beberapa hal. Pertama adalah kalau kita lihat dari sisi pengeluaran ya, kalau kita lihat penopang utama daripada pertumbuhan kali ini adalah dari sisi ekspor. Nah, kalau selama ini sejak awal tahun kita selalu khawatir bahwa ekonomi kita akan tertekan. Kenapa? Karena ada kebijakan tarif TAM. Tapi dalam kenyataannya di triwulan 3 ini ekspor kita tumbuh 9%. Paling tinggi dibanding yang lain gitu ya. Sedangkan impor kita itu hanya naik 1,18%. Itu artinya ada selisih yang cukup besar. Bahkan net ekspornya pun itu naik sekitar 53%. Itu yang tertinggi di dalam 5 tahun terakhir. Nah, di sisi lain, kalau dari sisi sektoral, yang cukup menarik adalah bahwa terjadi pertumbuhan yang cukup mengejutkan di sektor manufaktur, industri pengolahan. Selama ini kita selalu dikatakan bahwa Indonesia sudah mengarah ke deindustrialisasi, di mana pertumbuhan sektor manufaktur itu selalu lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan. Tetapi di triwulan 3 ini manufaktur itu kita tumbuh 5,54. Sedangkan pertumbuhan kita hanya 5,02. Nah, ini sesuatu yang cukup menarik. Kalau kita perhatikan juga akan makin terdorong lagi kira-kira makin. Nah, kita lihat atau justru kontraksi nanti akhir tahun. Dari indeks manufaktur kita yang dikeluarkan SNV, kita dinyatakan sedang ekspansif. Dia 51,2. Bulan kemarin, bulan September itu 50, sekian. Nah, artinya ada optimisme dari sisi manufaktur. Selain itu, yang menarik lagi nih, kalau dari sisi kredit, kalau kita kredit itu kan bisa dibagi berdasarkan investasi, kemudian modal kerja, sama konsumsi. Rata-rata kredit itu tumbuhnya hanya sekitar 7%. Investasi tumbuhnya 14%. Artinya ini adalah bahwa ekonomi baru mulai. Ada sinyal positif nanti ya di akhir tahun bahwa akan semakin melejit kira-kira. Betul. Dan salah satu indikator lain apa? Kalau kita lihat dari sisi kredit modal kerja, tumbuhnya hanya 2,7%. Tetapi kredit modal kerja untuk manufaktur, industri pengolahan 7,5. Nah, ini adalah bahwa sinyal-sinyal ini ya bagi saya itu adalah sesuatu sinyal yang positif bahwa kita di akhir tahun bisa tumbuh lebih tinggi lagi, apalagi
kemarin pemerintah kan sudah mengeluarkan insentif. Baik. Insentif berapa? 845 ya. 45. Oke. Ya. Dan ditambah lagi juga 200 triliun kepada Bank Himbara. Dan mudah-mudahan nanti kenaikannya juga benar-benar bisa mempengaruhi sektorial sebenarnya. Baik, kita beralih ke liputan berikutnya terkait dengan Mamdani. Kemeriahan meliput kota New York di mana Zohran Mamdani dinyatakan sebagai pemenang pemilihan wali kota. Politikus muda berusia 34 tahun itu menorehkan sejarah baru dari Partai Demokrat sebagai Muslim pertama yang menembus jabatan tertinggi di kota terbesar Amerika Serikat. Mamdani mengalahkan mantan gubernur Andrew Cuomo dalam salah satu pemilihan paling kompetitif selama 1 dekade terakhir. Dalam kampanyenya, Mamdani berjanji untuk membekukan sewa apartemen, menyediakan bus gratis, membentuk Departemen Keamanan Masyarakat, menggratiskan penitipan anak, dan membuka toko kelontong milik kota. Kemenangan Mamdani diperkirakan berdampak besar pada pusat kapitalisme global. Pelaku keuangan khawatir kebijakan barunya bisa mempengaruhi daya saing dan iklim bisnis kota tersebut. Meski wali kota tidak memiliki kendali langsung atas Wall Street, sikapnya terhadap dunia usaha dinilai penting bagi citra New York sebagai kota ramah bisnis. Banyak pihak berharap Mamdani akan melunak sikapnya atau menghadapi kendala dalam rencana menaikkan pajak bagi korporasi dan kalangan kaya. Ini menarik kalau kita ngomongin Mamdani, selain dari Muslim pertama, dia juga seorang sosialis, di mana kebijakannya pasti akan dikatakan berdampak langsung pada masyarakat. Betul. Ada menarik, kita lihat sama-sama, tapi yang paling menarik di sini adalah akan menaikkan pajak bagi crazy rich dari New York gitu. Nah, ini menjadi salah satu yang cukup menarik dan berhasil menarik simpati dari masyarakat mungkin kelas menengah ya gitu dari kota New York. Anda melihatnya ini menjadi sesuatu yang cukup menarik dan bisa kita pelajari sebenarnya untuk mungkin pemilihan-pemilihan berikutnya di Indonesia. Kalau saya lihat ya, sebenarnya dari janji kampanye Mamdani ini ada 5 poin gitu ya, yang bisa kita highlight. Yang pertama adalah terkait tadi menggratiskan sewa rumah gitu kan. Yang kedua adalah pengembangan perumahan-perumahan gitu ya, untuk yang permanen. Kemudian ada mereka mengembangkan toko kelontong milik kota gitu kan. Ini tujuannya adalah untuk mengendalikan inflasi kota yang begitu tinggi gitu kan. Kalau misalkan tokonya dikuasai oleh pemerintah kota itu bisa dikendalikan. Dan kemudian mereka kan ada program untuk bagaimana memotong rantai distribusi dari petani sampai dengan toko gitu ya. Sehingga program tokonya itu adalah ingin langsung dari petani ke toko yang kota miliki. Selain itu ada program-program lain gitu ya, terutama tadi masalah pajak gitu ya. Dan ini sebenarnya menarik bagi golongan menengah ke bawah. Kalau kita lihat di berita-berita kan ya begitu banyak homeless, begitu banyak orang yang menderita karena kenaikan harga gitu kan. Ya menurut saya ini adalah bagi insan yang ekonomi, yang punya yang punya preferensi, pasti dia akan memilih itu. Dan kalau kita lihat bahwa di proses pemilihannya pun jumlah pemilihnya itu adalah bahkan 2 kali lipat dibandingkan dengan jumlah pemilih sebelumnya gitu. Paling kompetitif dilaporkan oleh media-media di Amerika Serikat. Ya, Anda juga katakan tadi juga ada penitipan anak gratis di sana. Karena kalau menurutkan data di sana bahwa penitipan anak itu menjadi pengeluaran kedua terbesar selain biaya sewa rumah di sana gitu. Karena warga New York itu juga sulit untuk mendapatkan atau memiliki hunian di kota New York karena nilainya mencapai mungkin sebulan $5.000 per bulan. Nah, itu menarik, kita lihat sama-sama lagi bagaimana kiprah dari Mamdani di kota New York dan bagaimana nanti implikasinya ke Indonesia ke depannya sebagai New York sebagai kota bisnis utama di dunia. Dan jangan kemana-mana, usai jeda berikut kami akan menghadirkan narasumber lainnya untuk membahas terkait dengan thrifting yang kembali ramai diperbincangkan oleh publik. Dan selengkapnya usai jeda berikut tetaplah bersama kami di Ekonomik.